Kurian itu hata Hami saluhut perhalado pasahat tabe matusude hamu ruas ni Huria. Selamat apen madihita saluhutna. Selamat apen. Patugijang mato hamuna hamu ale aka harbangan. Patugijang mahamu ale aka pitusian narobi. Asa bongot raja ni hamuliaon. Ise ulaning raja ni hamuliaon ni. Ima jawa sebau. Ibadul raja ni hamuliaon. Di hari sadarion tamahita madok mauliate tu Tuhan Yesus Kristus. Raja ni Huria. Na mangalehon partikian di hita. Umbahen bui taripar sahatu apen na patuluhonon. Atau manjonok mahita jala maruduk ni roha. Diadopan ni debata. Ay nungaro ibana manopot hita. Marende buku ede nomor 44 ayat sada. Dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi porbadia, na tumupalangit dohot tanoon. Amen. Idama hatok doa huro, tiok mana dihonuay, asa unang adong na mabuat tupalmi. Haleluya. Martangiang mahita. Ale amanami na di banwa gijam, na madok mauliate do hami tuho, ala di pakotoon ho do tuhami marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus, na lahosal do sogot langit do tano, alay na ho do anggo hatam ro di saliling-ililing na, aku nii, ikon patar do sogot salugut jol madi jolo ni habangsa paruhuman mi, saya si maroham di hami, pahot marohanami marhaporsiaon di hatam, marhite-hite ton di perbadia, padungo mahami jala paringgas hami martangiang, asa marlas ni roha hami paimahon ko, jala asa dapot hami hamuluan, nasora suda. Amen. Marede buku D nomor 45 ayat 4. Tangion hamu mapatik ni debata di minggu apen penapatuluhonon.
Iman nata surat di Efesus 2 ayat 10. Ai jadi-jadian nado kita akan natinopa di bagasan Kristus Yesus. Asa marulaon nadengkan kita ai aka ido di pature di batahian asa taparangehoni atau rak mangidogogo mahita tua adopan di debata. Ale Tuhan Debata, saya berhubung memahami, mengulang naubat kepadimi. Amin. Marede buku ede nomor 626 ayat sada. Rohana hohong tatopoti madosat tanda gudangi wadopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargogo na suhatu dosan parasi roha midahami nadangolon argado hami ditobus ko pola roho tu portibion lahu manobus dohok paluahon hami alanido ikon haolongan nami hot nang dongan nami jolma ikon mangolu hami di bagasan holong dohot asini roha songon ho na makaholongi hami alai Tuhan jujur dodak kuha maula tehon hami pambahenanmu di bagasan ngolu nami on dang marsitutu hami martangiang tua depanmu dang ringgas rohanami marsitangiangan sama hami ujungna gaben dang juppa belas ni roha Kuito behami do tordii, liado rohanami maradokpon panurirangon, dam kutiok hami na denggan, jalaindam pasiding hami akan naroa. Ale Tuhan, asima roham di hami, homa nama parbadiai hami, asa gabe sundenggan, homa nama ngaramoti tordinami, rohanami, nang daging nami, asa ias sohasurahan diharoroni Tuhan Yesus Tuhan nami. Amin. Aindang adong ibarnii ay saluhut do pardosa jala hurangan maradokpon hasangapon di debata alai akan nagabe pitor binahin di basa-basa mahite sian asini rohana
Hinorhon ni panobusion na marhite-hite Kristus Jesus na pinajongjong ni debata bahin habangsa parasiya marhite-hite haporsiyaw ni mudarna hasangapon madi debata na digidjang. Amen. Marede buku ede nomor 30 ayat 2. Tabegema hatani debata turpuk ni hari Minggu apen na patuluhonon hima natar surat di Psalmen 126 ayat 1 sahat tu onom. Ede dehanokku Ede hananakok dinamulak tinogihon ni Jehovah akan natarbuang sian Sion doson halak na marnipi do hita. Go parakkelon maujui mamatang-matang jalan lupolot pilatta martaringon maujui tumatongan yang tagarbegu udang mananahe ni Jehovah binasiya. Godang matongon binahe ni Jehovah tu hita jadi marhilas ni roha mahita. Saya luhur mengundang ale Jehovah akan terbuang siang hari sama sungai di danau tukar dan sinar. Akan natarilu-ilu laho manabur marolok-olok dosogot laho manggotil. Madara-dara pegana tangis kau sungguh-sungguhni sisa penonton roda di balik surut marolok-olok mengusung akar di badanna. Ido sahakna martua maakan atau mangihon hatani debata jalan au peoksa. Amen. Marede buku ede nomor 531 ayat 2. Tahati dakon maha persiaw tai sungon na di hati dakon ni dongata saha persiawan di sandok portibion rak mahita mandok. Au persiawan di bawah Jehovah iyo ama perkubun asal dusan na mengpalangi tano. Au persiawan di Yesus Kristus anak ibadah Jehovah sesari iman ibu Yesus Maria na gabi-gabi sa di Maria adorang saubuan ido kata nama berni di pamungan di 100 nama terbaik di mana di hau manusia na kuat menurut di kau nama amor dia di Tuhan nama naik ke surga lalu siapa
Nabereng dia ke titik na dikirim melalui grup masing-masing week. Tapasana marata, matanyang mahita. Di mata Jehovah amanami na marhabangsa di Banwagidjang. Go puji-pujian kepada rohanami yang nabasa atau ada pamanang sumbadai. Alam pakilala kami siya nasi doh tol ni roham. Siya hari itu hari, minggu tu minggu, bulan tu bulan, tahun tu tahun, sahat tu patikian Tuhan. Diramuti rohami, alani Tuhan malasi roha kami. Totong ali Tuhan, tuhodo kami mengaduan. Disugi ali Tuhan pergumulan nami di huriaon. Natakunggobi ali Tuhan sedang pembangunan dari Tuhan. Mulai di hari Tuhan pakai kami huriaon ali Tuhan. Nalau memuji pasangapun warung dan subedei. Atau ali pas-pas masalah nang kami parhalado. Songsongoni nang pandita. Nang luas di huriam. Songsongoni ali Tuhan nabui naulaman upahi di huriam ali Tuhan. Pasu-pasu salutna. Marhide dia kapas-pasun gudang dapat tanya kapas-pasun jadi. Pakai nami di tengah keluarga nami do pakai bakon di huriam mana Tuhan. Mulai aja mandi salutna ali Tuhan dia ke perdalan guru nami. Marhide pasuk kami Tuhan di partikia saunari. Dina adonga ali Tuhan wabah di negara namion di duniaon. Lima wabah COVID-19 alai daun siap kami ruas di huriam salhut doa keparhala dope doa mangpadita pe go puji-pujian pasah rohana nami tuh opel Tuhan di nama salpuh tahun 2020 kami Tuhan pasah kami dari itu di nami tuh asa hodot tembang asuh-asuh kami doa ruas di huriam terdengo biar kalian sana di huriam nau kubek kami Tuhan ajari kami mangula di huriam ajari kami membanyak ke program oleh Tuhan dari Gan. Asa kuliah kami di tahun 2021 Tuhan. Atau malati mali Tuhan. Orasi kami sana kepada son nami. Asa tamaha kami asa tanpa kasum. Upuji kami ho mari kita Yesus Kristus Tuhan sebagai kami. Amin. Mari mahita sian buku ede nomor 750 ayat sada uhuk papungu pelean. Habo satu ibana nama jauh hamu sai pasauton nadoi ido sahatna horas madi kita salut nama ngina songon nataida di rekaman di Minggu Sadarion dengan latar yang berbeda do naung takas tatada lataron ima latar belakang nih gerejata ado raso tabigi hatani tuhata soal jamin tadi Minggu Sadarion namanginan boloma pasatai pastoral siapa dita nawar jolo di hari Minggu Sadarion tanggal 10 Desember 2020 mengabui kita minggu di Bagas Joro adik tunggu dong siap kita dope amanginan nasama boto naung bui masuk kata Bagas Joro ingat minggu mengabui be mulai tanggal 10 Desember on. Jadi di hamu manginang nama merek rekamaton Hami pe di hari Minggu di gereja nungatong par minggu alani lumobi di tanggal 20 di 2 minggu saminggu dan nekro patu pau tado pesta gotilo di tongan Uriata alani manginang posrohanami tu pahat tado jala lehono tado na dumenggan peliata songon makka mau leatehon dengan pasar di mata tu kita salubutna dina manggotil hita manggotil pasu-pasu itu hatta siya nakapar karejoata di bagasan sa taon buronon alani tapasat manang muli romahita rapmahita makalason pesta gotiloni di tanggal 20 di Parminggota
Huhut pagkalasod ulang tahun ni Huyata naong 10 tahun. Mulai siang 16 Desember 2007 sa hatitikyon. Nga marunong ni Huyata 10 tahun alani magkalason ni mahita saluhut na manginang tapasaha ma persembahan na umuli na terbaik na buwi terpasaha kita di bagasan las di roha laho patuluson akka pakubasion di tengah-tengah di Huyata. Ima manginang pastoral di Pandita, Sawotik, di Tikyon, Nuay, tapi ima kata itu kata na siang 1 Tesalonik 5 ayat 10 124 doh topik minggu nama doh mengulu sohasurahan di haroroni Tuhani di bahasa bahasa Indonesia didokon hidup tak bercacat pada kedatangan Tuhan. Di minggu-minggu yang lalu jelas dan sering sekali saya berkhotbah mengenai betapa kita harus bersyukur tentang bocoran soal masa-masa hari terakhir atau hari penghakiman. Bocoran soalnya adalah di mana di masa-masa hari terakhir penantian datangnya Yesus Kristus menghakimi orang yang hidup dan yang mati, akan banyak kesusahan, akan banyak ratap tangis, akan banyak kematian, akan banyak nabi-nabi palsu yang membawa kepada kebohongan, akan banyak kemiskinan, akan banyak kelaparan dan kesulitan dan lain-lainnya. Itu bocoran soalnya. Maka karena kita sudah tahu bocoran soal, kita harus mempersiapkan itu. Sehingga ketika soal ujian itu datang, hari terakhir itu datang, kita mampu untuk melawannya. Itu pada minggu-minggu yang lalu. Dan khotbah pada minggu ini melengkapi itu semua. Di Advent yang ketiga ini, kita diajarkan tentang rumus bagaimana mampu menghadapi soal ujian yang berat itu. Soalnya kita sudah tahu, rumusnya sekarang mau dikhotbahkan. Yang pertama yang disampaikan firman Tuhan melalui Paulus kepada jemaat Tesalonika, yang sekarang sampai kepada kita. Di ayat 16 dikatakan bersukacitalah senantiasa. Nah, itu rumusnya Bang Ina, salah satu rumusnya. Jadi ada 7 rumus dalam pasal ini yang mau disampaikan kepada kita, yang harus kita pelajari dan kita lakukan nanti ketika kita dalam keadaan susah, keadaan berat, apalagi di masa-masa hari-hari terakhir ini, hari penghukuman perpudi. Jadi yang pertama adalah bersukacita senantiasa. Kenapa kita harus bersukacita senantiasa? Banyak sekali orang yang berduka mengatakan demikian. Salah satunya keluarga kami yang baru berduka. Ain pemolo dibuat dotorus arsak dirohai, ditangis cok dotorus, dipikiri dotorus, dipabuat dotorus, ido na olo mabailin. Ngawak pihami sa keluarga mang diborat di Sitaonon, diborat di Parlao ni Natutuay. Nian dak budok nang borat iyan nang hualami hami budak do pe nang borat boto hami do manginang hamu pe gudang do di tahun hamu di ai hamu nang borat. Tetapi kalau terus diingat-ingat, kalau terus dipikir-pikirkan, kalau terus dibeban-bebankan di dalam hidup kita, maka itu yang mau membawa kepada kesesatan. Maka firman Tuhan melalui apostol Paulus mengatakan bersukacitalah senantiasa. Bukan berarti ada pergumulan, ya saya bersukacita, keluarga kita yang meninggal dunia, ya saya bersukacita. Oh no, dang inon maksud namanya. Tetapi bagaimana kita mau melewati duka cita itu dengan mengalihkan pikiran kepada berkat Tuhan yang besar, kepada janji Tuhan yang akan kita terima nanti. Maka bersukacitalah. Apalagi masa-masa penantian. Kita tahu Yesus Kristus pasti datang seperti firman Tuhan yang mengatakan di ayat 24 tadi. Haposa do ibana nama Johamu sai pasauton nari. Jadi di situ kita harus mampu bersukacita karena apa? Tuhan berjanji bahwa penderitaan yang kita alami di dunia ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita rasakan di dalam kerajaan surga. Yang kedua, rumus yang mau disampaikan kepada kita mengenang ayat 17. Tetaplah berdoa. Jadi dak asal-asal di dalam edetay di buku edetay. Tunghalak namar gogo si partangiangi ikon si partangiang do kita manginang puasa molotung di bagasan las piroha kita dan gabelilu kita alani las piroha tay molotung di bagasan hasusah kita dan gabelilu kita dibayar hasusah ini unang dan holan alani hasusaan ololilu kita alani las piroha yang manginang gudang go halak Kristen dalilu alani si partangiang kita. Dia selalu di dokter dapat tubuhan rumus mengucap syukur dalam segala hal.
Ketika kita mengucap syukur dalam segala hal, maka percayalah godaan-godaan setan, ujian-ujian yang Tuhan sampaikan, kita akan mampu melakukannya. Kita akan mampu melewatinya dengan baik. Kenapa? Kita bersyukur senantiasa, mengucap syukur selalu pada Tuhan. Jangan kita bandingkan rezeki atau berkat yang sampai kepada kita dengan berkat yang sampai kepada orang. Kalau kita membandingkan itu, apalagi orang yang lebih hebat, yang lebih kaya, yang lebih sehat, yang lebih bahagia begitu, kita akan jatuh kepada kesesatan. Ya, dan ya. Akhirnya yang ada adalah pandilian. Tidak tahu kita bersyukur. Karena tidak bersyukur akhirnya semakin lemah. Karena itu dikatakan mengucap syukur dalam segala hal, baik sukacita, baik duka cita. Karena Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Bahkan ketika saya kecelakaan, itu juga rancangan damai sejahtera. Maka bersyukur senantiasa. Mampu do kita manginan, ala disobdo, di bagasan diri todo, todini debaka. Nah mengikut, jangan padamkan roh, katanya. Unang itopi hamu todii di bahasa lama. Banyak kita yang sering sekali memadamkan roh Allah yang ada pada kita. Ketika kita sanggup atau mampu atau tahu untuk berbuat baik, kita tidak lakukan. Itu cara ciri-ciri orang-orang yang memadamkan roh. Ketika kita mampu untuk tidak marah, mampu untuk tidak terimas begitu, tetapi kita tetap terimas, itu orang-orang yang memadamkan roh. Ketika kita tahu bahwa itu salah dan saya tidak mau lakukan gitu ya, tetapi saya tetap lakukan, itu juga orang-orang yang memadamkan roh. Maka dari itu roh Allah yang mengajari kita setiap hari, jangan kita padamkan. Kenapa? Kalau kita padamkan itu akhirnya roh itu tidak akan berbicara lagi dengan kita, karena kita tidak mau dengar pengajaran yang daripada roh itu. Sebisa mungkin apa yang kita rasakan melalui roh Tuhan yang ada pada kita untuk melakukan perbuatan yang baik, memberi pertolongan, pergi beribadah dan lain sebagainya, kita lakukan dengan baik dan dengan sukacita. Rumus yang berikutnya di ayat 20, jangan anggap rendah nubuat. Sering sekali kita menganggap rendah nubuat. Ada dua hal, dua tipe, dua ciri orang yang dua perilaku yang merendahkan nubuat. Yang pertama, merendahkan nubuat dengan cara bernubuat sembarangan. Ini sering sekali saya dengar dan mungkin kita juga sering dengar. Ada orang sakit, pos marhamuna baru lui, tapi dangdung dua tuluari maujungulu. Bernubuat bukan perbuatan yang main-main. Kenapa Nabi Yeremia, Nabi Yesaya dan Musa dan lain sebagainya dia mampu bernubuat? Karena Tuhan sampaikan sama dia, nubuatan adalah perkataan Allah yang sampai kepada seseorang, lalu seseorang menyampaikan lagi. Dan sering sekali seperti itu. Contoh, sudah mau hujan, wah ibadah sebentar lagi akan dimulai, gitu ya. Pos marohamuna dang rohi, kan? Ternyata datang hujan. Itu orang-orang yang menganggap rendah nubuat. Maka jangan pernah menganggap rendah nubuat. Nubuat adalah sesuatu yang disampaikan Tuhan kepada kita untuk disampaikan kepada orang lain. Contoh, Tuhan menyampaikan kepada kita melalui firman-Nya, barang siapa percaya, dia akan diselamatkan. Oh, itu kita boleh sampaikan. Engkau berduka, engkau sakit, engkau makin miskin, engkau kalah, engkau gagal dan sebagainya. Lalu kita katakan, kalau engkau percaya kepada Tuhan, engkau akan menerima janji Tuhan. Oh, itu nubuat. Itu dari Tuhan kepada kita untuk kita sampaikan kepada orang lain. Nah, yang kedua adalah tidak mau bernubuat. Kita sering sekali tahu bagaimana menyemangati orang. Kita sering sekali tahu bagaimana menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan nubuatan kepada orang. Tetapi kita tidak mau menyampaikan karena kita malu. Saya takut nanti kalau saya bilang, nanti saya dibilang pajago-jagohon. Saya takut kalau saya sampaikan nanti saya dibilang bibelon. Saya takut kalau saya sampaikan nanti saya dibilang pamalo-palohon dan sebagainya. Maka jangan bernubuat sembarangan. Dan yang kedua, jangan malu bernubuat yang benar. Kalau engkau percaya hapor xiaomi do paman pokoknya hita, oh iya, itu nubuatan yang benar karena firman Tuhan yang katakan itu. Tetapi kalau kita berani-berani katakan, malu gue persehok gue, itu hati-hati ya. Tapi 3 hari tidak sesuai dengan pernaikan, ya. Nah, rumus yang berikutnya juga dikatakan di ayat 21, ujilah segala sesuatu dan pegang yang baik. Ujilah segala sesuatu, mengingat.
Banyak sekali penipuan-penipuan yang akan terjadi di akhir zaman nanti, bahkan mulai dari sekarang dan mulai dari hari yang lalu juga. Segala sesuatu harus diuji. Risi-risi hatani jolma, lama-lama hatani bin. Saya sudah lihat dan saya sudah rasakan sendiri. Abang Inang juga semuanya, saudara-saudaraku, pasti sudah pernah melihat dan sudah pernah merasakan. Orang yang lembut-lembut ngomongnya, luar biasa, tetapi di dalamnya busuk. Maka ujilah segala sesuatu. Jangan mudah percaya, karena saya sudah jatuh ke situ. Saya percaya dengan mudahnya kepada orang ini, orang itu yang baik. Ternyata saya ditusuk dari belakang dan ya sakit. Maka dari itu supaya jangan sakit, jangan sampai menjadi lemah kita gara-gara salah menguji sesuatu. Maka ujilah segala sesuatu. Yang terakhir, Abang Inang, jauhkan dirimu dari segala jenis kejahatan. Kenapa kita harus menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan? Karena kejahatan itu enak. Tidak ada dosa yang tidak enak. Seperti khotbah sering saya khotbahkan, bagi pembunuh membunuh itu enak, bagi pemerkosa memperkosa itu enak, bagi pencuri mencuri itu enak, bagi yang sebagainya. Maka ketika kita mulai dekat dengan kesempatan untuk mencuri, ketika kita mulai dekat untuk kesempatan untuk berbohong, ketika kita mulai dekat dengan kesempatan untuk menipu, ketika kita mulai dekat dengan kesempatan untuk membangga-banggakan diri, menyombongkan sesuatu, maka jauhkanlah itu dari diri kita. Karena kita sering sekali lemah ketika melihat sesuatu yang tidak baik dan itu enak untuk dilihat. Kita lemah dan akhirnya terikut-ikut. Kenapa banyak laki-laki yang merokok? Karena terikut-ikut. Kita lemah. Maka dari itu, ketika kita mulai dekat dengan kemungkinan untuk berbuat dosa, jauhkan. Tadinya kita tidak suka mabuk contohnya, tapi kita dekat dengan kesempatan untuk mabuk-mabukan, uang ada, stres iya, ada tempat mabuk, itu mulai jauhkan diri kita dari hal itu. Ketika kita tadinya tidak penjudi, jadi dekat dengan kesempatan untuk berjudi, uang ada, waktu ada, yang melarang tidak ada, makin dekat dengan kesempatan itu, maka jauhkan dari situ. Atau kesempatan untuk apapun dalam perbuatan-perbuatan yang jahat. Dekat dengan hal-hal yang jahat, mulai kita jauhkan. Itulah 7 rumus yang Tuhan mau sampaikan buat kita di Advent yang ketiga ini. Advent yang ketiga menekankan tentang sukacita. Bagaimana kita mau bersukacita dalam menanti-nanti kedatangan Tuhan. Kita sudah sangat layak untuk bersukacita. Kenapa? Di minggu-minggu yang lalu Tuhan sudah sampaikan bahwa akhir zaman akan sangat sakit. Maka jangan sesat, jangan lari dari Tuhan. Dan ini juga rumus yang Tuhan kasih buat kita supaya jangan sesat. Rumusnya ada 7, kembali saya bacakan. Bersukacita dengan senantiasa, tetap berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, jangan padamkan roh, jangan anggap rendah nubuat, ujilah segala sesuatu dan pegang yang baik, jauhkanlah dirimu dari segala yang jahat. Itulah rumus yang disampaikan kepada kita untuk kita pelajari dan kita lakukan pada saat-saat kita harus melakukannya. Sekali lagi kami sampaikan, Abang Inang, hari Minggu tanggal 13 ini dan tanggal 20 dan tanggal-tanggal berikutnya kita sudah diperkenankan untuk beribadah di gereja kita. Mari kita beribadah bersama. Kalau mungkin kita takut, nanti takut kena corona dan sebagainya, mari kita patuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah kita. Dan ada tambahan, ketika tadi Bapak Camat dan Bapak Lurah dengan gugus tugas COVID kecamatan datang ke gereja kita, mereka sampaikan ternyata umur 60 tahun ke atas sudah boleh bergereja, tetapi bagi yang sehat. Maka Abang Inang yang berumur 60 tahun ke atas, yang merasa dirinya sehat, tidak ada gangguan sakit penyakit bagian dalam, tidak demam dan sebagainya, datang ke gereja, kita bersama-sama memuji Tuhan. Amin. Kita berdoa. Mauliati rohanami yang Tuhan, ala sahatu tikyon, uhilalahami Tuhan, dengan dibasam di mulut nami. Secara khusus di masa pandemi COVID-19, Tuhan dan di paluaso nang gosada ruas ni huriam, na terpapar virus corona, lasitu rohanami Tuhan, lasitu rohani na posomon, ala dilindungi ho di lehoko hahipaso, dijagai ho habisan hutna, ruas do parkaladu ni huriam bagi sumber sari. Asiroham Tuhan, di nanay kau nami pe permingguan di hari Minggu di Huriamon, dohot dia ke Minggu nanay ro, dohot dia ke pesta Natal pe,
Tuhan elegelik nami tolopammu badau kami siang saluhut akamara COVID-19 sia asa tutong di bagasat nami di bagasat las ni roha kami mamuji pasaka pokok mauliate di ho Tuhan songoni nang pembangunan Tuhan ni huriam Tuhan asiro kami jongjongi saluhut kami ruas doho parhalado doho panitia pembangunan dinalaho patukaho naumuli patulusan pembangunan Tuhan ni huriam tondimima mangarajai roha pikiran nami asa saluhut na tulus tinggal merdalan obar tolomoni roham so ni hatam Tuhan ang hutang yaw kami suwato may bagas di rohan nami asa malo bisuk kami Tuhan mangadopi ak kananay masa di ujung ni Portibion asa margogo kami jala satia saat di ujung ni ngulu nami mauliada di ho Tuhan makita Jesus Kristus oloy tangyang nami amen. Mari kita siyan pwede nomor 40 ayat sada huhut tapasahat peliata. Tatangyak kon mapiliata. Ali di bata manami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan, dohot nasaw libasa na mauliutus. Kupasat kami masya na nilehon mintu kami pilihan nami tuho. Sa jalo may kami wap na husus di jolo. Pasu-pasu may jalan ramoti, asa uparhasya kami pilihanon, pati buluhon harajaw mo dito katawan ni Huriam, dohot di Portibion. Buhay marohan nami marhite-hite tordim, asalam huntad dahami gudang ni silehon-lehon mintu kami. Asalam girgir kami madok mauliate tuho, marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale amanami na di banua gijang say pinarbadiya magwakmo say Roma harajaon say saud malomon roham di banua tongaon songon na di banua gijang lehon matuhami sa darion hanguluan siya pare say sa madosa nami son panisa nami di dosa ni rongan na mardosa kuhami unang hami togihon tu pangunjunan palua mahami siyan pangago. Jalo kamu mapasu-pasu na siyan Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disondakon Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabohina tuho jala dipasaurhon madamena tutodim.
Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Selamat Advent, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Horas.